Selamat pagi siswa kami kelas 12 OTKP. Pada hari ini 4 September 2020 kita kembali belajar pembelajaran jarak jauh sistem daring. Untuk mata pelajaran otomatisasi tata kelola keuangan yang dibawakan Bapak sendiri, Johannes Sormin, guru bidang studi OTKP. Semoga hari ini tetap semangat belajar dari rumah. Topik kita hari ini adalah tentang mutasi dana kas kecil. Subtopiknya ada dua, yaitu tentang transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil. Kemudian selisih dana kas kecil. Baiklah, selanjutnya kita membahas pada sub pokok yang pertama, yaitu transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil. Yang pertama adalah transaksi pembentukan dana kas kecil itu dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Bagian Keuangan. Dana kas kecil dibentuk berdasarkan keputusan Kepala Bagian Keuangan. Dokumen yang berkaitan dengan ini yaitu pertama, bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh bagian utang. Yang kedua, surat keputusan Kepala Bagian Keuangan sebagai dokumen terlampir pendukung. Selanjutnya, transaksi pemakaian dana kas kecil. Transaksi pemakaian dana kas kecil melalui bagian-bagian pengguna dana dengan memakai dokumen transaksi berikut. Yang pertama, bukti pengeluaran dana kas kecil yang dibuat bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Selanjutnya, bukti-bukti pengeluaran dana seperti nota kontan dan kwitansi yang dibuat pihak luar perusahaan dijadikan sebagai dokumen pendukung. Selanjutnya, surat permintaan pengeluaran dana kas kecil yang dibuat bagian-bagian pemakai sebagai dokumen pendukungnya. C. Transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen yang dibutuhkan dalam pengisian kembali dana kas kecil yaitu pertama, bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh bagian utang. Kemudian, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebagai dokumen pendukung dan dibuat oleh bagian-bagian pemegang dana kas kecil. 3. Adanya bukti pengeluaran kas kecil sebagai dokumen pendukung dibuat oleh bagian-bagian pengguna dana kas kecil. Itu mengenai transaksi. Selanjutnya kita bahas topik yang kedua, sub yang kedua, selisih dana kas kecil. Jika kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, dinamakan selisih kas lebih.
Jika sebaliknya dalam perhitungan fisik lebih kecil daripada yang dicatat, itu dikatakan selisih kas berkurang. Faktor-faktor yang menyebabkan selisih kas itu adalah pertama penyebabnya, jumlah yang diterima atau dikeluarkan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak adanya uang pecahan kecil. Yang kedua, kehilangan akibat adanya kekeliruan pada saat transaksi jual beli. Misalnya pada saat memberikan uang kembalian. 3. Adanya uang palsu. Yang keempat, adanya kesalahan dalam pencatatan transaksi penggunaan dana kas kecil. Ini materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk sementara sampai di sini dulu. Kita hari ini langsung praktek ke dalam laboratorium komputer SMK TD Foundation. Nanti kalian ikuti arahan petunjuk dari instruktur. Sebelum selesai, kita bacakan dulu intisari topiknya, yaitu perubahan kas atau mutasi dana kas kecil pada dasarnya terjadi karena adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Dana kas kecil diterima dari kas umum dan dikeluarkan melalui bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Ini adalah topiknya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Topik untuk minggu depan adalah prosedur pengelolaan dana kas kecil. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat belajar dari rumah. Hari ini tanggal 4 September 2020. Sekian dan terima kasih.